kesesakanku, kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari siapkan hati untuk memuji Yesus kita. Yes. Keselamatan yang kekal Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin Tuhan, haleluya. Biar kemuliaan sampai selama-lamanya main bagimu ya Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, amin, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan haleluya, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes Tuhan, biar kemuliaan kekal selama-lamanya bagimu ya Bapa. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Dan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Yesus sampai selamanya. Selamanya Kau mulia Tuhan. Haleluya. Yes. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Yeay. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan nama
selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Semuanya katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Ya Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes, God. Engkau Tuhan perlindungan yang pasti untuk selama-lamanya. Oh yes. Semuanya ya. Param pam 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 paradam. Param pam 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 paradam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 paradam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam pam paradadam. Param pam pam paradadam. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sungguh besar kasih-Mu, oh Bapa, Kau berikan Yesus, anak-Mu yang kudus. Disalibkan untuk tebus hidupku,
Salam Bapak Ibu Saudara, selamat ketemu di ibadah online MDC Batam. Salam sehat, salam kuat. Ya, hari-hari ini kita harus menjalankan prokes yang baik. Selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker di mana-mana saudara berada. Saudara, hari-hari ini ada satu negara yang terjadi COVID, satu hari bisa ratusan ribu orang. Dan hari-hari ini di negara itu angka kematian sampai sehari bisa beberapa ribu orang. Sehingga mau kremasi jenazahnya itu tidak ada tempat. Jadi harus pakai lapangan-lapangan yang terbuka untuk mengkremasikan jenazah yang telah meninggal. Saudara, ternyata itulah yang terjadi pada satu negara itu, sehingga masyarakatnya jadi marah. Kenapa mereka marah? Setelah diselidiki, rupanya terjadinya penularan COVID yang begitu hebat. Karena setelah mereka ramai-ramai berkumpul bersama-sama menyembah dewa-dewa mereka di satu sungai. Sehingga kemudian terjadi tertularan COVID-19 itu begitu hebat. Sehingga akhirnya marahnya meledak. Masyarakat menghancurkan dewa-dewa mereka, membuang dewa-dewa yang mereka sembah bertahun-tahun, bergenerasi demi generasi. Patung yang besar, patung yang kecil, semua dihancurkan, semua dibuang ke sungai. Karena ternyata dewa yang mereka sembah selama ini tidak bisa menolong mereka, malah membawa kecelakaan bagi mereka. Saudara, saya harap ini tidak terjadi pada kita yang menyembah Yesus Kristus. Karena kita yang percaya Yesus Kristus tetap berpengharapan pada Tuhan yang kita sembah dan kita puji dan kita tinggikan. Sebab Tuhan kita telah mengalahkan semua maut dalam hidup kita. Saudara, baik hidup, baik mati tetap berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Maka dari itu, kita orang percaya juga akan mengalami kemenangan dan kebangkitan dalam hidup kita. Saudara, tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Dan ayat 54 di dalam 1 Korintus 15 ini berkata demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genap firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maksudnya Yesus Kristus telah bangkit dari kematian dan maut telah dikalahkan. Di dalam ayat 57, 1 Korintus 15 itu berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, menanggapi pernyataan Yesus Kristus yang sebagai tema yang kita bicarakan pada minggu ini, akulah kebangkitan dan hidup. Maka marilah kita bersama-sama baca beberapa ayat di dalam Yohanes 11 ayat 20 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21 berkata, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22 berkata demikian. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26 berkata, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, maksudnya percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Ayat 27 berkata, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, berdasarkan Yohanes 11 ayat 25 yang kita baca tadi, kita dapat memahami makna dari pernyataan Yesus yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, kata kebangkitan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, berbunyi anastasis. Anastasis. Dalam bahasa Yunani artinya kebangkitan. Anastasis, bahasa Inggris, artinya bersemangat, bangkit kembali, dilahirkan kembali, atau regeneration, atau pemulihan. Tuhan Yesus memiliki kuasa membangkitkan secara fisik, mental, dan dilahirkan kembali secara roh. Bukankah setiap orang yang di dalam Kristus, maksudnya percaya pada Yesus, kita adalah ciptaan baru. Karena dia telah mengalahkan maut. Jadi sekali lagi, orang yang percaya pada Yesus, percaya kebangkitannya, dia adalah manusia baru. Dia adalah ciptaan baru. Dia bersemangat, baik secara fisik, secara mental, dilahirkan kembali secara roh juga. Saudara, ada satu orang warga negara Australia, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nama Nick Fujicin. Tetapi dia berpengharapan. Dia adalah motivator yang terkenal di dunia. Satu hari beribu-ribu orang undang dia untuk menyampaikan kata-kata motivator bagi banyak orang. Saudara, Nick ini pada mulanya beberapa kali dia mau bunuh diri. Tetapi setelah dia datang kepada Tuhan Yesus, setelah dia baca di Injil Yohanes, ada satu perikop yang berkata, karena satu orang buta sejak lahir, dan Yesus berkata, kejadian ini bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, tetapi kejadian ini akan memuliakan nama Tuhan. Semenjak itu, dia mengalami kebangkitan. Dia tahu bahwa kehidupannya akan memuliakan nama Tuhan. Sehingga dia berpengharapan di dalam Tuhan. Dia dilahirkan kembali di dalam Yesus. Dia bersemangat. Karena kebangkitan atau anastasis itu berarti semangat. Sampai dia bisa lulus
sarjana akuntan, walaupun dia orang cacat, tetapi dia bisa sekolah di sekolah normal, dia lulus akuntan, dia menjadi akuntan, dan dia punya usaha sendiri, dan bisa melakukan banyak hal sendiri. Dan sekarang dia sudah berkeluarga, punya istri yang cantik, dan punya 2-3 orang anak. Saudara, Nick bisa bangkit karena dia percaya Yesus telah bangkit bagi dia. Sehingga Nick bisa semangat secara spiritnya, secara mentalnya. Dia pemulihan dalam dirinya. Dia mengalami kemenangan dan kebangkitan. Seperti Yesus telah bangkit, memberikan semangat, memberikan pemulihan, memberikan lahir kembali di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Dia menjadi orang yang bisa memotivasi orang lain untuk tetap hidup berkemenangan dalam kehidupan sehari demi sehari. Saudara, hal yang kedua, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosanya. Sesuai dengan kitab suci juga berkata bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut, maka tidak mati selama-lamanya, memiliki hidup kekal. Maksud saya, kalau seseorang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib demi dosa-dosa orang itu pribadi, dan 3 hari kemudian bangkit kembali memberikan kemenangan bagi orang itu, maka sesungguhnya dia memperoleh keselamatan kekal. Dia peroleh lahir kembali di dalam rohnya, sehingga dia memiliki hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya. Amin. Saudara, hal yang ketiga, sakitnya orang yang percaya, yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Itu tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, maksudnya kabar tentang orang yang dia kasih dan mengasihi dia, yaitu Lazarus, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi kalau orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, segala hal yang terjadi, baik itu sakit secara fisik, baik itu sakit secara keuangan, baik itu sakit secara karir, baik itu sakit secara hubungan keluarga, jangan khawatir, jangan takut, jangan lemah. Terus berharap kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, sakit orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan akan mendatangkan kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Yesus Kristus. Maksud saya begitu. Kalau saudara hari-hari ini masalah sakit di tubuh, saudara tetap percaya pada Tuhan bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kau. Bisa ke dokter, jangan cari jalan yang sembarangan, jangan cari dukun, jangan cari orang pintar. Maksud saya hal-hal yang di luar jalurnya Tuhan. Tetapi tetap berharap kepada Tuhan, sehingga saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Begitu juga hari-hari ini, kalau saudara sakit di karyamu, sakit di keuanganmu, saudara mengalami keuangan yang mungkin menipis, karena COVID-19 ini banyak pengaruh ekonomi. Mungkin usaha saudara sudah menurun omsetnya banyak sekali. Jangan khawatir.
jangan pakai cara-cara yang jahat. Tetapi tetap pertahankan cara yang baik, cara yang jujur. Tetap mengharapkan Tuhan. Pasti saudara akan kemuliaan Tuhan. Saya ingat ada satu teman saya. Dia datang ke Pulau Batam. Dia dalam keadaan susah, bukan main. Mau makan sehari-hari aja susah. Tapi satu hari dia dapat satu dompet milik orang Singapura. Ada dolar banyak sekali. Saudara, dia tidak pernah berani mau pakai uang itu. Dia tetap jujur. Dia tetap mau kembalikan uang itu. Sampai kemudian uang itu dikembalikan. Saudara, di dalam kesusahan, dia tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Dia tetap jujur. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini, dia diberkati Tuhan luar biasa. Punya distributor mobil, punya bank, dan punya banyak hal. Karena seperti yang di sini katakan, seperti yang Yesus katakan, sakit orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan tidak akan membawa kecelakaan bagi dia, tidak akan membawa kematian bagi dia, tetapi membawa kemuliaan kebesaran Tuhan. Saudara, itulah 3 hal yang kita bisa lihat apa yang terjadi ya, ketika seseorang mengandalkan Tuhan. Yesus telah bangkit, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Secara fisik, secara mental, secara tubuh. Dan kedua, mengalami hidup yang kekal. Dan ketiga, dalam masalah, kita tetap bertahan pada Tuhan. Kita akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan hal-hal praktis yang harus dilakukan oleh orang percaya. Di sini hal yang pertama, belajarlah percaya terus-menerus. Belajarlah beriman terus-menerus. Naikkan imanmu kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 15 berkata demikian. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Maksudnya waktu Lazarus sakit, Yesus tidak hadir. Sebab demikian lebih baik bagimu, bagi murid-murid Yesus yang ada di bersama-sama Lazarus, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Yesus berkata, ketika kita menghadapi masalah, sesungguhnya kita dapat belajar percaya. Belajar beriman terus pada Tuhan. Saudara, di sini saya kemukakan 3 tingkatan iman. Tingkatan iman yang pertama dalam perikop ini, maksudnya dalam Yohanes 11 ini, Yesus harus hadir secara fisik baru terjadi mujizat. Karena Marta berkata demikian di dalam Yohanes 11 ayat 21 ini. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi tingkatan iman yang pertama itu, kalau hamba Tuhan hadir, kalau hamba Tuhan jamah, kalau hamba Tuhan pegang, baru bisa terjadi mujizat. Seperti yang Marta pikirkan. Kalau Yesus datang, maka Lazarus tidak mati. Itu biasanya bagi orang-orang yang baru percaya pada Tuhan. Harus ada hamba Tuhan yang datang, baru yang jamah, baru terjadi mujizat. Itu tingkat pertama. Seperti yang Marta pikirkan pada awalnya. Tingkatan yang kedua, pernyataan firman Tuhan. Atau pelajaran-pelajaran teologi. Atau ada istiadat yang diajarkan di dalam pikiran orang itu. Ya. Sehingga dia hanya memikirkan kalau itu terjadi karena teori begini. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 24 kita baca tadi. Marta berkata, oh ya, Lazarus
bangkit, tetapi dia akan bangkit pada akhir zaman. Yesus berkata bahwa Lazarus akan bangkit, tapi Marta berpikir bahwa oh iya betul dia akan bangkit, tetapi pada akhir zaman. Saudara, pikiran kita itu kadang-kadang terbatas atau diblokir atau dihambat oleh cara-cara yang telah kita pikirkan, telah merupakan pengalaman kita. Sehingga saudara, banyak doktrin orang buat dari pengalaman-pengalaman pribadi. Sebenarnya itu tidak benar. Doktrin itu harus berdasarkan firman Tuhan yang sesungguhnya. Tidak bisa kan berdasarkan pengalaman. Di sini Marta beriman bahwa Lazarus akan bangkit, tapi pada akhir zaman, sesuai dengan ajaran yang dia belajar. Dan tingkat yang ketiga, percaya saja, beriman pada kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan melampaui segala pikiran kita. Dalam Yohanes 11 ayat 22 yang kita baca tadi, dikatakan Allah akan memberikan kepadamu. Maksudnya Marta berkata pada Yesus, Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saudara, ketika saudara percaya pada Tuhan, segala yang saudara minta pada Allah Bapa dengan Yesus Kristus, dengan nama Yesus Kristus, Allah akan berikan padamu. Yang saya maksud, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi percaya saja. Jangan mau dihambat oleh harus orang itu yang doakan, harus orang itu yang hadir. Jangan dihambatkan oleh cara-cara atau pelajaran-pelajaran yang saudara pikirkan. Tetapi percaya saja pada Tuhan. Bukankah di dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, oleh iman percaya saja, kita akan melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan, yang kita tidak mampu pikirkan. Karena Allah kita adalah Allah yang dapat menolong kita dengan 1000 cara, berjuta cara, berbagai cara yang kadang-kadang di luar kita. Jadi yang pertama, saudara harus belajar terus percaya. Belajar terus iman saudara. Tingkatkan iman saudara lebih dan lebih dan lebih lagi. Khususnya pada hari-hari yang susah ini. Yang kedua, hal yang praktis yang kita harus lakukan. Bertindak apa yang Tuhan perintahkan. Dengan iman, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 41a berbunyi demikian. Kata Yesus, angkatlah batu itu, Marta. Saudara, orang yang meninggal itu berkatalah kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka ayat 41a dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu. Saudara, hal yang kedua yaitu harus bertindak, harus action sesuai dengan imanmu. Walaupun rasanya itu tidak mungkin, rasanya itu sulit, rasanya itu gagal, rasanya itu sangat sulit dilakukan. Seperti waktu Yesus meminta supaya kuburan Lazarus dibuka. Maka Marta berkata, dia sudah mati 4 hari, sudah busuk, sudah bau. Mau buka untuk apa? Kira-kira begitulah. Tidak mungkin bisa dibuat apa-apa lagi. Dia sudah busuk, dia sudah jadi jenazah.
Saudara, biasanya orang Yahudi percaya kalau 3 hari masih mati suri. Tetapi kalau sudah 4 hari, betul-betul dia mati. Maka dari itu, sudah 4 hari, mereka itu tidak berani buka kuburannya. Tetapi karena Yesus meminta, karena Yesus perintahkan, akhirnya mereka dorong itu batu. Maka terjadilah mukjizat. Yesus berdoa dan Yesus panggil Lazarus. Lazarus bangkit dari kematiannya. Saudara, kalau saudara mau lihat mukjizat, tingkatkan iman percaya saudara. Terus menerus. Dan bertindaklah sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti Petrus, semalam-malaman dia mencoba menangkap ikan. Dia tidak dapat ikan apa-apa. Tetapi ketika dia ketemu dengan Yesus, dia berkata, Tuhan, karena Engkau perintahkan, karena Yesus perintahkan, terbahkan jalamu. Maka dia berkata, karena Engkau yang perintahkan, aku menerbangnya. Maka kemudian dia mendapat ikan yang banyak sekali. Saudara, iman kalau disertai tindakan, maka engkau akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Sekali lagi, kebangkitan Yesus memberikan pernyataan bahwa dia telah mengalahkan maut. Sehingga Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Sehingga saudara, kalau boleh datang percaya pada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka kata kebangkitan itu adalah anatasis. Berarti semangat, berarti lahir kembali. Berarti pemulihan secara roh, secara tubuh, secara jiwa. Dan saudara akan mengalami kemenangan yang kekal. Akan mengalami kebangkitan yang kekal. Jadi saudara, kalau saudara hari ini belum percaya pada Tuhan Yesus, percayalah pada Tuhan Yesus bahwa dia telah mati bagi dosa-dosamu. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali, berikan kemenangan padamu. Maka engkau akan menjadi manusia baru yang berkemenangan terus dan bangkit terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi, engkau akan mengalami kemenangan. Dan kalau orang percaya yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, sekali lagi, itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu, tingkatkanlah iman percayamu hari-hari ini. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi problemmu, apapun menjadi sakit penyakitmu, engkau akan melihat perkara-perkara besar Tuhan lakukan. Karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Biar Yesus Kristus dimuliakan, Bapa dimuliakan, dan setiap orang boleh datang pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Ya, kita tetap ada ibadah online minggu depan. Dan minggu depan kita ada ibadah onsite di Sungai Panas dan Batu Haji. Dan kalau saudara mau memberikan ucapan syukur pada Tuhan, saudara bisa transfer di rekening yang tertera di monitor ini. Ya, saudara, begitu juga Selasa kita ada ibadah doa lewat Zoom. Nanti saudara bisa lihat informasinya melalui grup WA MDC Batam. Kita akan doa untuk syafaat bagi bangsa dan negara, dan sekalian kita doa selesaikan ibadah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ibadah hari ini. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang telah menyaksikan khotbah ini. Biar mereka boleh meningkat dan meningkat iman percaya mereka. Dan berani bertindak di dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu.
biar Tuhan berkati presiden kami, para menteri-menteri dalam kabinet Indonesia Maju, semuanya boleh melakukan tugas dengan baik. Setiap instansi-instansi yang lain, MPR, DPR, polisi, angkatan udara, semuanya mendapat hikmat, mendapat marifat, mendapat pertolongan dari Tuhan, dapat memimpin bangsa ini dengan baik, sehingga bangsa ini aman, damai, sentosa. Khususnya menghadapi COVID-19 ini, biar Tuhan tolong dari Menteri Kesehatan dan setiap tenaga kesehatan bisa memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh sehat kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya di dalam Yesus ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami mau selesaikan ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Mari saudara, angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, boleh memimpin saudara, sehingga kehidupan saudara, apapun yang saudara lakukan, boleh berhasil, beruntung, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan biar berkat dari Allah, melimpahkan damai sejahtera, melimpahkan sukacita, melimpahkan keberhasilan, keberuntungan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.